Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah faman yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada hari ini kita membahas tentang bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit di muka bumi ini. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tentang bersyukur ini Allah menjelaskan bahwa hanya sedikit di antara manusia yang bersyukur kepadaku. Ya, saudaraku semua, penting buat kita seperti itu. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita membaca Auzubika limatillahi tamatila jawizuna barun wala fajirun min sari ma yaliju fil ardi makhruju minha wa yanzilu minas samai wa makhruju fiha wa min fitalilai wa nahari wa min tuarikilali wa nahari illa tariqon yatruku biya khairin ya azizil jabbar. Itu juga menunjukkan rasa syukur yang dalam kepada Allah dari kalimat-kalimatnya yang sempurna. Jadi aku bersyukur kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dan tidak dapat dilangkai oleh orang baik, apalagi oleh orang jahat. Yang jahat itu termasuk setan dan iblis serta jin di dalamnya. Sayangnya kita mungkin belum memahami kalimat yang dibaca itu. Maka pentinglah buat kita pemahaman mengenai tentang ayat-ayat itu sendiri. Jadi saudaraku semua, barangkali Mas Joko bisa membacakan surat 34 ayat 13. Surat memang kerelaan hati itu susah Mas Timo. Keikhlasan itu. Dan dia takut kalau nanti dia rugi. Dan dia takut Allah tidak mengganti. Nah, berarti dia ragu pada Tuhannya. Setuju? Kalau ditanya, kamu ragu nggak? Nggak pernah ragu saya dengan Allah itu. Yakin Pari. Tapi begitu dibuat satu ujian, maka ujian itu meragukan. Padahal, kalau kita tanya, kamu sakit, yang ngasih sakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan? Allah. Enak banget ngomongnya ya. Kan gitu. Kalau benar seperti itu, kenapa kamu sakit berkeluh kesah? Kalau sehat, tidak bersyukur pada Allah. Coba. Terus, dari sisi mana kita mengatakan, ya kata-kata yakin itu adalah sebuah kebenaran? Berarti masih keraguan sebetulnya. Itulah yang dimaksudkan Papi. Kamu harus punya keyakinan yang amat sangat dan harus diuji itu. Supaya kamu tidak ragu. Emang harus diuji. Jadi kalau boleh cerita ya. Ini kan cerita ya. Cerita mungkin kalau nggak diceritakan mungkin juga tidak menjadi satu pembelajaran ya. Tapi kalau cerita mungkin ada bagusnya. Waktu itu saya diberhentiin kerja. Kemudian saya nyari kerja tuh nggak dapat. Udah 3 bulan motong rambut aja tuh nggak ada duit.
Jadi kalau dari bulan-bulan itu saya ke Taman Asri itu jalan kaki. Pagi saya jalan kaki lagi. Saya puasa tuh. Demi Bu Desi waktu itu udah mulai hamil. Biarin dia makan, biar saya nggak makan. Saya puasa. Jadi kalau sore saya pulang itu, saya kehausan duduk tuh. Jadi saya ngelewatin tuh dari jalan Oasi 9A itu, jalan kaki tuh ke rumah. Nah, waktu itu saya ada uang tuh 200 saya. 100 perak tuh. Nah, jadi habis tuh duit. Nah, saya jalan kaki, beduk, haus. Saking hausnya tuh, air kali saya minum. Air kali benar-benar itu pengalaman hidup namanya. Pahitnya hidup itu. Dan saya tidak mau menadahkan tangan. Minta tuh nggak, paling anti. Biarin saya mati kelaparan gitu. Itu tekad. Sehingga waktu saya itu datang ke kakaknya dia di Kayu Manis, dia tawarin makan, sendawa saya tuh gede-gede. Wow, malu saya juga. Kenapa? Perutnya kosong, angin semua. Melipat itu, kurus. Rambut gondong, lipat. Itu maksud saya kalau nggak diuji kita itu, dan nggak lulus ujian itu, nggak akan selamanya lulus. Kita harus menguji diri. Nah, di waktu kita masih kuat itulah, kita harus menguji diri. Dan itu bukan sekali, berkali-kali seperti itu. Sehingga pagi udah puasa bangun, nggak tidur zikir, pagi berangkat lagi cari kerja. Begitu sampai di kereta api, nyebrang. Kita nyebrang nih, mau bacain doa saya itu. Tahu-tahu kereta itu nggak berhenti, kencang dari Jawa itu kan kencang. Lah saya kan di pinggirnya kena anginnya jatuh. Untung jatuhnya nggak ada kereta, kalau nggak udah putus tuh leher. Orang teriak semua, ha gitu. Dengar sayanya, mata saya keliangan, nggak makan. Jadi kalau saya cerita begini nggak enak ya. Masih ya ada saya kayak begitu, pantas nggak tuh? Tapi kenyataan hidup kayak gitu. Pulangnya begitu lagi. Saya selalu bawa nasi. Di tempat nasi saya itu ada 3 kentang, iris kentang, 3 ikan teri, selalu ada itu sama cabai hijaunya. Dan itu nggak pernah saya makan, saya kasih Pak Dirmis di kereta api. Pak makan Pak. Kadang-kadang saya kasihin sama kotaknya, saya pergi. Kenapa? Malu dilihat orang. Isi nasi cuma itu, ngasih orang lagi. Tapi itulah jerih payah saya bisa memberi orang. Dan harganya besar di mata Allah, saya yakin itu. Nah, itu saya ceritain begitu. Kalau nggak saya cerita, nggak jadi satu kisah ya. Tapi itu kisah saya pada waktu kesulitan. Nah, Pak Budi yang suka bantu bawain beras dari Bappenas. Sekarung gini datang ke rumah. Lu berhenti, nih ada beras gua. Gitu. Nah, dibawain. Masih saksi, masih hidup. Itu Papi udah ngasih tahu. Hidup kamu lebih susah nanti ke depan. Saya bilang, masa iya sih? Kira-kira begitu. Orang saya, tamat UI, gak mungkin lah. Diberhentiin. Saya minta dia berhenti, saya diberhentiin juga. Desi berhenti, kamu berhenti aja lah ngurus Doni nanti. Udah saya berhenti. Berhentiin dua-duanya. Gak ada duit lagi, kita habis. Sampai yang namanya itu rumah Taman Asri itu nggak mampu bayar cicilannya, semprot itu dalam pengawasan BTN, diusir kitanya. Wah, Pak Hendi mah belum ada apa-apanya, orang kaya dulu. Pak Hendi punya mobil. Iya, dia punya mobil ke Papi dulu. Saya ke Papi itu naik sepeda ontel itu, bayar tuh 7.500 dari luar ke tempat Papi. Banjir lagi. Banjir itu sudah ada kalau ke tempat Papi. Disiramin pakai selang. Itu hidup namanya. Jadi kehidupan itu yang membuat kita itu teguh, pantang mundur. Kalau nggak
saya sampai hari ini mungkin tidak ada lagi di majelis ini. Karena jiwa saya rapuh. Karena papi bilang begitu. Jujur saya anak orang kaya. Saya punya bis 47 bapak saya. 47 bisa bayangin nggak? Bisa samudra. Mungkin saya samudra. Tapi saya nggak mau minta harta dia. Saya mau hidup sendiri. Diusir saya dari keluarga karena saya nggak setuju nikah sama Bu Desi. Berani saya dalam kehidupan. Kalau nggak begitu, saya nggak mampu sekarang ini. Nggak mampu membimbing orang, karena saya nggak mampu membimbing diri sendiri. Itulah maka saya banyak bersyukur pada Allah. Jadi apa-apanya selalu Allah. Allah lagi. Kadang-kadang lupa kemudian menyiksa diri atau mensangsi diri. Jadi jangan cengeng gitu loh. Jangan merasa diri itu sejajar dengan saya. Belum tentu. Bukan saya sombong. Belum mampu mensajarkan diri. Karena belum diuji banyak dalam kehidupan. Diludahin orang juga udah saya coba. Dahak tuh nggak enak. Nyampe di pipi. Dan saya harus menahan amarah. Baju saya buka, saya ini, ya Allah terima kasih. Dapat satu nggak apa-apa. Kenapa? Saya bisa menahan amarah saya. Ujian. Namanya itu. Nah, jadi dalam kehidupan itulah jangan kita menipu diri sendiri. Nggak bisa. Pengalaman hidup itu penting untuk memicu kita untuk maju lebih jauh. Jangan cengeng dalam kehidupan. Dimarahin sedikit, ngambek, puring. Saya dimaki-maki sama papi. Sampai nggak ditegur. Kamu jangan datang ke papi lagi. Sampai papi ngomong begitu. Saya bilang, salah saya apa, papi? Kamu marah-marah depan papi. Masa itu dokter kamu marah-marahin? Dia kan marah papi. Oh, ini pembelaan ceritanya nih. Dorong papi. Bisa bawa papi ke dokter. Saya bawa. Papi tanya, kamu punya duit nggak? Ada papi. Saya beri duit, saya 30.000. Dia bilang, sini, 1.000-an semua. Demi Allah. Diambil papi, sini. Nih, dokter, ambil. Gak punya uang saya lagi habis itu. Wah, itu otak saya pusing tuh. Gimana saya pulangnya nih? Gitu. Dan beliau. Karena papi nguji. Karena papi udah bilang, papi akan bentur-benturkan kamu nanti. Ini kalau saya ngomong gitu, Mas Joko, saya bentur-benturin nanti. Saya doa kepada Allah. Ya Allah, berikan cobaan yang berat. Sesuai kemampuan dia. Berani? Begitu. Terima. Kalau orang tua kita harus begitu, terima. Karena dia ngomong sendiri. Nggak mungkin dong papi itu ngomong aja terus nggak ada apa-apanya. Kenapa ya begini ya? Itulah pembentukan jiwa. Maka orang kalau dibentuk jiwanya jangan mengeluh. Nggak boleh cengeng. Nah, tapi herannya ya, orang tua kita mengajarkan bersyukur itu luar biasa. Karena kalau kamu mengeluh, kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Percaya sama papi kalau kamu banyak mengeluh. Jadi kalau dagang Pak Endi jangan mengeluh, nggak laku. Kenapa? Karena kamu, kata papi, kamu adalah orang yang nggak pernah bersyukur pada Allah. Karena kamu mengeluh. Jadi kalau kamu bersyukur, hilangkan sifat mengeluh. Minta pada Allah. Cerita. Walaupun sebenarnya kita ngeluh. Tapi cerita. Tuh. Kamu tutup kata mengeluh itu di hadapan Allah dengan cerita. Allah tuh tersenyum. Aku tahu engkau mengeluh, wahai kekasihku, hambaku. Tetapi kamu tidak mau menyampaikan kata-kata mengeluh itu kepadaku. Pintarnya kamu berdiplomasi. Itu papi itu. Jadi, ya Allah, aku tahu hidupku susah. Tapi aku tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada engkau. Ngeluh sebenarnya. Kan Zakaria juga begitu. Ya Allah, ubanku telah memutih. Ngeluh itu. Tapi bahasa di belakang dia tutup, bahasanya apa?
Aku tidak pernah. Bahasanya gimana? Rambutku telah memutih. Dan aku tidak pernah kecewa. Dia kecewa sebenarnya karena gak punya anak. Benar nggak? Udah 70 aku ini. Udah putih. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah kecewa. Sebenarnya Zakaria mau tanya halus. Ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan kepadaku putra? Aku ingin. Dia menyampaikan risalahku juga. Benar nggak begitu? Yo. Jadi kalau kita bicara tentang maha bersyukur, ke Allah maha mensyukuri, luar biasa. Hanya kita nggak paham. Percaya bahwa kita hati-hati berbicara. Sering begini, ya. Orang di luar itu nggak pernah bersyukur. Kalaupun ada, sangat sedikit. Yang bersyukur orang beriman. Tidak, justru orang beriman itu yang tidak pernah bersyukur. Orang beriman itu hanya sedikit di antara orang beriman. Dan di muka bumi ini orang yang bersyukur. Orang beriman itu ada 200 lebih. Paling-paling juga 5%-nya yang benar-benar mensyukuri ini. Bukan manusia di muka bumi, di umum tidak. Sudah tahuan itu. Orang beriman yang disorotin. Satu kata kunci, kalau kamu mengeluh, kamu dijauhkan dari bersyukur pada Allah. Apa ciri khas orang mengeluh? Nggak cacus-cacus, itu sudah kelihatan ya. Nyata. Itu kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan. Capek deh. Orang sudah ngomong capek, lu. Maka jangan ada mengeluh. Rata-rata ibu-ibu itu tukang mengeluh. Maka ibu-ibu jangan banyak mengeluh. Diam, mangkem mulutnya. Lebih baik ditelan bulat-bulat kata-kata mengeluh. Saya tidak akan mengeluh. Pantangan. Kalau mengeluh jangan ditampakkan. Coba Siti Ajar berlari. Mengeluh nggak? Mengeluh. Tapi bahasanya nggak dikeluarkan kata mengeluh. Ya Allah, air. Ya Allah, aku butuh air. Sebenarnya mau katakan, kenapa engkau ya Allah, engkau kan maha kuasa tidak menolongku. Aku butuh air. Marah itu akhirnya kepada Allah. Itu yang nggak boleh. Karena orang mengeluh itu nanti akan marah kepada Allah. Kenapa engkau tidak menolongku? Allah akan membalikkan kata-kata itu kepada kita. Misalnya Pak Hendi, kenapa saya punya usaha nggak maju-maju? Allah membalikkan bahasanya apa? Bukankah kamu sudah mengetahui ayat-ayatku? Jika kamu bersyukur akan ku tambah-tambah nikmat. Aku tidak menambah nikmatku kepada orang yang mengeluh. Malah aku kutuk. Mau jadi orang kaya, jangan mengeluh. Mau duit datang, jangan mengeluh. Mau jabatan lebih tinggi, jangan mengeluh. Jadi kalau ada susah, karena banyak mengeluh. Jadi hindari mengeluh. Hindari. Mau dikabul Allah, jangan banyak mengeluh. Cerita aja pada Allah. Allah mengetahui isi hati kita. Engkau paling pandai, wahai hamba-Ku, menutup-nutup isi hatimu. Sesungguhnya aku mengetahui betul-betul hatimu tulus kepada Aku. Engkau tidak cacati pahalamu dengan mengeluh. Kan orang nggak mengeluh, nggak cacat pahalanya, ya kan? Pahalanya nggak lari. Nah, udah 10 kurang 1/4. Baru 2-3 ayat yang dibacakan ya. Baik, ada diskusi sampai di sini? Silakan. Jadi, buang sifat buruk itu penting.
ya, yang menjatuhkan Firaun itu keras kepalanya. Jatuh. Karakter. Yang juga Musa diuji kesana kesini karena kesombongannya. Merasa sabar. Merasa tinggi ilmunya. Karakter juga kan? Yang menjatuhkan Nabi Muhammad itu karena bermuka masam. Karakter juga? Nggak yakin kalau karakter itu membuat jatuh. Karakter itu nggak bisa dibuang. Hanya nanti Allah kemudian yang pelan-pelan menutupnya. Sehingga pikirannya nggak kepada marah. Nggak, dia berharap pada pesan ya kepada saudara-saudaraku ikhwat semua agar banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah itu senang rindu kepada orang yang bersyukur kepada rindu. Tahu rindu? Terharu juga Allah itu ada di antara hambanya yang banyak bersyukur. Suka dan senang. Maka perbanyaklah bersyukur pada Allah. Di antara salah satunya adalah tangannya di atas. Bentuk dari bersyukur. Ya. Semanapun kita susahnya, kita harus banyak bersyukur pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.